Bab 1231. Bab 1231, mungkinkah itu dia? Selama analisis kasus awal, Zhao Yu tidak dapat mengetahui tujuan Bai Lang dalam mengemudi dan menabrak Lin Chaofeng. Pertama-tama, jika itu untuk hadiah 100 juta Lin Chengye, itu tidak masuk akal. Karena kasus peti mati gantung sudah terbongkar, bahkan jika Lin Chaofeng benar-benar terbunuh, Lin Chengye tidak akan memberi mereka uang. Selain itu, setelah memukul Lin Chaofeng, Bai Lang akan masuk penjara. Bahkan jika dia memberinya uang, apa gunanya? Jadi, Zhao Yu hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Jika bukan karena uang, maka pasti ada dendam di antara mereka. Namun, setelah diselidiki, dia tidak menemukan adanya kebencian di antara mereka. Jadi, Zhao Yu hanya bisa berasumsi bahwa Bai Lang dipekerjakan oleh orang lain, dan orang yang benar-benar ingin membunuh Lin Chaofeng adalah majikan Bai Lang. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, masalah yang tak terhindarkan akan segera muncul. Jika Bai Lang benar-benar disewa oleh seseorang, mengapa dia rela membunuh Lin Chaofeng? Pasti ada alasan di balik ini, kan? Awalnya, Zhao Yu teringat pada pembunuh kasus gedung runtuh, Le Chao. Le Chao juga disewa untuk membunuh saudara perempuan Chen. Alasan mengapa Le Chao dipekerjakan oleh seseorang adalah karena ia sakit parah dan tidak akan hidup lama lagi. Demi menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi istri dan anaknya, ia mengambil risiko untuk membunuh. Lalu, mungkinkah Bai Lang di depannya sama dengan Le Chao? Oleh karena itu, Zhao Yu telah menyelidiki kondisi kesehatan Bai Lang sejak awal. Namun, laporan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bai Lang sangat sehat, dan tidak ada yang salah dengannya sama sekali. Hal ini tentu saja membuat Zhao Yu semakin bingung. Menurut akal sehat, ketika seorang pembunuh hendak membunuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia, pastilah tujuannya adalah uang. Akeong novel bin et Akeong. Namun, jarang melihat orang seperti Bai Lang, yang masuk penjara karena uang. Jadi, Zhao Yu menemukan jaksa profesional untuk membahas masalah hukuman dan melihat berapa lama hukuman Bai Lang. Pada akhirnya, prediksi jaksa Mao Xianghua hampir sama dengan prediksi Zhao Yu. Dakwaan Bai Lang jelas tidak akan menjatuhkan hukuman mati. Jika pengacara itu bekerja lebih keras, dia mungkin bisa lolos dari hukuman penjara seumur hidup. Mungkinkah karena masih ada harapan untuk dibebaskan dari penjara sehingga Bai Lang mengambil risiko? Atau, Zhao Yu berpikir lama dan memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah insiden Bai Lang merupakan kasus pembunuhan massal? Sama seperti kasus pembantaian yang melibatkan Zhao Yu dulu. Tidak, Zhao Yu segera membantahnya. Tujuan dari pertukaran pembunuhan itu adalah untuk menutupi dan tidak terungkap. Namun sekarang setelah Bai Lang ditangkap, hal itu tampaknya tidak mungkin. Dan yang terpenting adalah Lin Chaofeng tidak punya musuh. Di dunia ini, satu-satunya orang yang menginginkannya mati adalah saudaranya, Lin Chengye. Namun, Lin Chengye adalah korban kasus peti mati gantung, yang tidak masuk akal. Cek. Melihat Zhao Yu yang sedang berpikir keras, jaksa Mao Xianghua tidak berani berbicara. Dia hanya bisa duduk di sofa dan menunggu dengan sabar. Tepat saat Zhao Yu tengah berpikir, teleponnya berdering lagi. Sebelumnya, dia menunggu kabar dari Miao Ying. Ketika dia melihat bahwa Miao Ying yang menelepon, dia tidak sabar untuk menjawabnya. Zhao Yu, aku sudah selesai. Miao Ying yang sedang menelepon tampak sedang dalam suasana hati yang buruk. Seperti yang kita duga, ketika Lin Chaofeng mengetahui bahwa orang yang menggunakan peti mati gantung bintang 7 untuk membunuhnya adalah saudaranya sendiri, dia sangat sedih dan kehilangan kendali atas emosinya. Dia bilang dia menekan Lin Chengye hanya karena dia memikirkannya. Apa maksudnya ini? Zhao Yu tidak mengerti. Begini, di masa mudanya, Lin Chaofeng pernah mencari seorang ahli untuk melihat 8 karakter Lin Chengye. Sang ahli berkata bahwa Lin Chengye ditakdirkan menjadi iblis kuali. Orang seperti ini pandai mengambil risiko, memiliki kepribadian yang ekstrim, dan mudah keras kepala, jadi dia terus membujuknya. Jika dia hanya mau menjadi anak keluarga kaya yang menjauhi urusan duniawi, dia mungkin bisa menikmati sisa umurnya. Tetapi begitu orang ini memiliki kekuasaan absolut,
dia akan berada dalam bahaya. Tidak hanya bangunan kelompok Xinghai yang akan runtuh, tetapi kehidupan Lin Chengye sendiri juga akan sangat berkurang. Jadi, Lin Chaofeng menekan Lin Chengye dengan segala cara dan tidak ingin menyerahkan kekuasaan. Itu demi kebaikannya sendiri. Miao Ying berkata, sebenarnya, dalam hati Lin Chaofeng, dia sudah lama ingin pensiun setelah meraih kesuksesan. Dia sama sekali tidak berniat bertarung dengan saudaranya. Tidak mungkin. Zhao Yu mengerutkan kening. Jika memang begitu, mengapa dia tidak langsung memberitahu Lin Chengye? Jika kamu menjelaskannya dengan sabar, setidaknya tidak akan terjadi kesalahpahaman sebesar ini, kan? Tentu saja dia melakukannya, kata Miao Ying. Tapi pikirkanlah, Lin Chengye adalah pria yang sombong. Bagaimana dia bisa diyakinkan? Itu benar. Kalau aku akan sangat marah jika tahu adikku lebih suka mempercayai para ahli Feng Shui itu daripada dirinya sendiri. Zhao Yu mengakui, tetapi, apa yang dikatakan oleh ahli itu benar. Lin Chengye memang agak ekstrim. Ambil contoh peti mati gantung 7 bintang. Kalau dia tidak dirasuki setan, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai hal misterius seperti itu? Tapi, Miao Ying tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, apa yang kamu katakan hampir sama dengan Lin Chaofeng. Setelah Lin Chaofeng sakit hati, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Dia menolak untuk percaya bahwa Lin Chengye akan dibodohi oleh beberapa ahli Feng Shui sejauh itu. Itu karena Lin Chengye berbeda darinya. Dia tidak pernah percaya pada hantu atau dewa, dia juga tidak pernah berdoa kepada Buddha atau membakar dupa. Mendengar ini, Zhao Yu segera menyelam Miao Ying dan berkata, apa kau yakin? Mengapa informasi yang kumiliki di sini mengatakan bahwa Lin Chengye sama percayanya dengan tahayul seperti saudara perempuannya? Benarkah? Miao Ying terkejut. Lin Chaofeng baru saja memberitahuku. Dia tidak mungkin berbohong, kan? Dia sangat yakin, mengatakan bahwa karena dia dulu membaca peruntungan dan berdoa kepada para dewa dan Buddha, kedua bersaudara itu sering bertengkar. Lin Chengye tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Dia percaya bahwa segala sesuatu hanya dapat dicapai melalui usaha sendiri. Karena itu, Lin Chaofeng merasa bahwa peti mati gantung 7 bintang itu luar biasa. Dia berkata bahwa Lin Chengye tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi dia juga sangat muak dengan para penyihir Feng Shui itu, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk tertipu oleh tipu daya Yue Yongnian dengan mudah. Sebenarnya, seperti ini. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa ada yang tidak beres. Perasaan yang diberikan Lin Chengye kepadanya tampaknya sangat berbeda dari apa yang dikatakan Lin Chaofeng. Zhao Yu, apakah ada masalah dengan Lin Chengye? Miao Ying juga merasakan ada yang tidak beres. Cek. Zhao Yu mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Ia lalu teringat perkataan Lin Chengye di kapal pesiar. Lin Chengye memang menyebutkan bahwa ia dulunya menentang tahayul Feng Shui. Namun, ketika ia berbicara tentang bagaimana ia ditipu oleh Yue Yongnian, tampaknya agak terlalu mudah, bukan? Mungkinkah orang ini telah berakting bersamanya selama ini? Mungkinkah dia telah lama mengetahui rencana Yue Yongnian, dan hanya bekerja sama dengan mereka dengan sengaja? Tapi, kenapa dia melakukan itu? Dia jelas tahu bahwa kebencian terhadap kemenangan di peti mati gantung itu palsu, jadi kenapa dia masih bekerja sama dengan mereka? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat spekulasi sebelumnya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang menginginkan Lin Chaofeng mati adalah saudaranya, Lin Chengye. Dia begitu jauh, tapi dia ada di depanku. Mungkinkah orang yang menyewa Bai Lang adalah Chen Chen? Bab 1232. Bab 1232, berpura-pura menjadi babi untuk memakan babi. Setelah itu, Miao Ying terus berbicara tentang bagaimana Lin Chaofeng tidak mengenal Bai Lang, dan bagaimana dia tidak ada hubungannya dengan insiden Gunung Huayun. Namun, Zhao Yu tidak dapat mendengar apapun. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, orang yang menyewa Bai Lang untuk memukul Lin Chaofeng, mungkinkah kian-kian? Jadi, setelah panggilan telepon berakhir, Zhao Yu bertanya kepada Zheng Ke dengan tidak sabar, Zheng Ke, dari mana kamu mendapatkan informasi tentang Lin Chengye? Ya, ada yang resmi,
dan ada juga rekaman obrolan. Apa yang salah? Zheng kebingung. Jika kau melakukan ini, Zhao Yu segera memerintahkan, segera kirim seseorang untuk mengunjungi teman-teman dan keluarga Lin Chengye. Lihat bagaimana sikapnya terhadap berdoa kepada para dewa dan ilmu geomansi. Saya butuh informasi paling rinci tentangnya sekarang. Saya tidak butuh 8 generasi leluhurnya, tapi sejak dia lahir sampai sekarang, saya ingin semuanya. Oh, baiklah, baiklah. Zheng Ke mengerti watak Zhao Yu, jadi meskipun dia bingung, dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Baiklah, setelah Zheng Ke pergi, Jaksa Mao Xianghua tampak semakin malu dan berkata dengan tergesa-gesa, jika tidak ada yang lain, saya akan. Jangan pergi dulu. Dalam kegembiraannya, Zhao Yu hampir saja meraih lengan Mao Xianghua, yang membuat Mao Xianghua menggigil. Jaksa Mao, Zhao Yu menariknya ke depan papan tulisnya dan bertanya dengan cemas, bukankah Anda sudah membaca semua informasi kasusnya? Bagaimana dengan ini? Bantu saya menganalisis ini. Jika kita mengubah standar hukuman kepada orang lain, apakah menurutmu kejahatannya besar? Hah? Apa? Apa maksudmu? Mao Xianghua tidak mengerti. Itu dia. Zhao Yu tiba-tiba menunjuk nama seseorang. Menurutmu apa konsekuensi yang akan diterima orang ini? Ah, Jaksa Mao melihat lebih dekat dan berkata, Lin Chengye. Bukankah orang ini adalah adik ketua Lin? Dia adalah wakil ketua grup Yunhai, saya pernah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Sekarang aku akan bertanya, Zhao Yu bertanya dengan mata terbelalak, dalam situasi saat ini, kejahatan apa yang akan dia lakukan? Dia tidak bersalah, kan? Oh, tidak bersalah. Zhao Yu bahkan lebih curiga. Mari kita lihat dulu kasus peti mati gantung bintang 7. Dalam kasus ini, Lin Chengye telah melakukan penghinaan tertentu terhadap mayat-mayat itu. Namun karena dialah yang menjadi sasaran penipuan, dia mengira mayat itu dibeli dengan uang. Dalam kasus ini, akan sulit membuktikan kejahatannya. Jadi, sulit untuk menyatakan dia bersalah. Paling-paling dia harus membayar denda dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. Lalu, bagaimana dengan teknik membenci kemenangan? Bukankah merupakan kejahatan baginya untuk terlibat dalam tahayul feodal? Zhao Yu bertanya lagi. Baiklah. Jaksa Mao berpikir sejenak dan berkata, hukum negara kita menyatakan bahwa dalam hal tahayul feodal, dasar utama penilaian adalah apakah seseorang merupakan seorang organisator atau bukan. Kemudian, hukuman akan diputuskan sesuai dengan konsekuensi dari kegiatan tahayul tersebut. Bagaimana Anda akan menghakimi mereka yang terlibat dalam penipuan, pemerkosaan, dan kehidupan? Namun, dalam kasus ini, Lin Chengye bukanlah pelakunya, jadi dia tidak akan dihukum. Tapi, dia mengaku ingin adiknya mati. Ini tidak masuk hitungan. Zhao Yu bertanya lagi. Ini hanya bisa dianggap sebagai kutukan lisan. Itu hanya bisa dihitung ketika tindakan pembunuhan itu benar-benar dilakukan. Jaksa Mao berkata, Anda harus mengerti bahwa seni membenci kemenangan adalah tahayul feodal tanpa dasar ilmiah. Kita masih butuh bukti untuk menilai apakah seseorang bersalah atau tidak. Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit. Dia merenung selama beberapa detik, lalu bertanya lagi, bagaimana jika kita benar-benar dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa pembunuh yang menyewa Bailang untuk membunuh Lin Chaofeng adalah Lin Chengye? Ah, tidak mungkin, kan? Mao Xianghua terkejut dan berkata dengan tidak percaya, mengapa aku merasa sedikit bingung? Bukankah Bailang dan Yue Yongnian yang bersekongkol untuk menjebak Lin Chengye? Mengapa Lin Chengye menyewa Bailang untuk membunuh orang? Ini tidak masuk akal, bukan? Ya, karena hubungan ini, Zhao Yu mengangguk dan berkata, jadi, meskipun Lin Chengye telah menjelaskan bahwa dia ingin Lin Chaofeng mati, kita masih tidak dapat menghubungkannya dengan Bailang. Kami pikir dia mempekerjakan Bailang. Akeong novel bin et Akeong. Dia menyewa Bailang untuk membunuh orang. Tunggu sebentar. Mao Xianghua mengerutkan kening dan berkata, jika Lin Chengye benar-benar ingin menyewa Bailang untuk membunuh saudara perempuannya, bagaimana dengan kasus peti mati gantung? Menurutku, kata Zhao Yu,
mungkin seperti ini. Sebenarnya, sejak awal, Lin Chengye sudah mengetahui rencana jahat Yue Yongnian dan yang lainnya. Dia tahu bahwa mereka ingin membuat masalah besar dengan peti mati dan mayat yang digantung untuk menipu harta benda mereka sendiri. Namun, meskipun dia melihatnya, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia mulai bekerja sama. Bekerja sama secara aktif. Mengapa? Mao Xianghua masih tidak mengerti. Karena Lin Chengye melihat peluang bagus. Zhao Yu berkata, seperti yang dikatakan Lin Chaofeng, Lin Chengye tidak pernah percaya pada Tuhan. Dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk segalanya. Jadi, Mao Xianghua akhirnya mengerti dan segera berkata, Lin Chengye menggunakan teknik kemenangan itu palsu. Yang sebenarnya adalah dia menyewa Bai Lang untuk membunuh orang. Ya, begitulah yang kupikirkan. Kata Zhao Yu, meskipun aku tidak tahu bagaimana Lin Chengye berkolusi dengan Bai Lang dan membuat Bai Lang bekerja untuknya, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi aku yakin bahwa Lin Chengye pasti telah menjanjikannya keuntungan yang tidak bisa didapatkan orang biasa. Jaksa Mao, tanya Zhao Yu. Sekarang, bantu aku menganalisisnya lagi. Jika Lin Chengye benar-benar mempekerjakan Bai Lang, kejahatan apa yang telah dia lakukan? Itu pembunuhan kontrak. Hukuman bagi yang menyewa pembunuh bahkan lebih berat daripada pembunuh bayaran. Mereka yang menyebabkan kematian seseorang akan dihukum mati. Bahkan jika Lin Chaofeng dan Cui Yiwen hanya terluka parah, mereka setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mao Xianghua berkata dengan heran. Sebagai wakil ketua grup Yunhai, tidak mungkin dia tidak tahu tentang konsekuensi serius seperti itu. Tidak, apa yang kita katakan tadi hanyalah asumsi, kata Zhao Yu. Tetapi kenyataan tidak memungkinkan adanya asumsi. Pikirkanlah, bagaimana jika Bai Lang tidak mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kita tidak punya bukti. Mao Xianghua menggaruk kepalanya. Setelah berpikir lama, dia berkata dengan ekspresi rumit, Detektif Zhao, akhirnya aku mengerti mengapa Lin Chengye bekerja sama dengan para penipu itu. Sebenarnya, berdasarkan keadaan khusus kasus ini, bahkan jika Bai Lang bersikeras bahwa orang yang mempekerjakannya adalah Lin Chengye, aku khawatir akan sulit untuk menghukum Lin Chengye. Kenapa? Kali ini, Zhao Yu yang terkejut. Dia tidak pernah bersalah, kata Mao Xianghua. Dalam kasus peti mati gantung, Bai Lang dan Yue Yongnian menipu Lin Chengye. Bisa dibilang, Lin Chengye adalah korbannya. Dia dan Bai Lang memiliki hubungan yang jelas-jelas bermusuhan. Jadi, dengan alasan hubungan yang bermusuhan ini, kekuatan kesaksian Bai Lang akan sangat melemah, dan hakim tidak akan mempercayai kata-katanya. Zhao Yu mengangguk. Dia orang yang sangat bijaksana, tapi dia berpura-pura bodoh. Ternyata orang yang paling cerdik adalah Lin Chengye sendiri. Alasan mengapa dia bekerja sama dengan penipuan Yue Yongnian adalah karena motif sebenarnya ada di sini. Bab 1233. Bab 1233, Bab 1232 Persimpangan apa? 1 jam kemudian, dia kembali ke kantor kelompok investigasi khusus. Wah, tidak mungkin. Dia hanya tidur sebentar, dan kalian memecahkan kasusnya. Cui Lizu meregangkan tubuh dan berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, sepertinya tidak ada kasus yang dapat membuat detektif hebat kita Zhao bingung. Ini, Akeong novel bin et Akeong. Mao Xianghua, jaksa Mao buru-buru dan sopan berjabat tangan dengan Cui Lizu. Sudah sore, kata Zhao Yu kepada Cui Lizu. Dia dengan hati-hati melihat informasi yang dikumpulkan Zengke. Dan kamu bilang kamu tidur sebentar. Lagi pula, masih jauh untuk ditempuh. Kita baru menemukan tersangkanya. Ya, namaku Cui Lizu. Halo. Cui Lizu membalas sapaan Mao Xianghua dengan sopan. Ini jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Kota Fulai. Zhao Yu memperkenalkannya dengan santai, lalu menunjuk ke banyak dokumen dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Lin Chaofeng benar. Lin Chengye dulunya adalah seorang ateis yang teguh, tetapi dia baru mulai membakar dupa dan berdoa kepada Buddha dalam beberapa tahun terakhir. Itu jaksa. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, kata Cui Lizu dengan kagum. Ya ampun,
Aku tersanjung. Aku belum dewasa. Kamu bercanda? Kamu bercanda. Wajah Mao Xianghua kembali dipenuhi keringat. Dia merasa posisinya jauh dari kelompok investigasi khusus, dan dia tidak menyangka bahwa kelompok investigasi khusus akan memiliki wanita yang begitu muda dan cantik. Itu tidak benar, Zhao Yu masih tenggelam dalam analisisnya. Dilihat dari waktunya, sepertinya Lin Chengye sudah siap. Dia mulai berdoa kepada para dewa 3 tahun lalu dan berpura-pura sangat saleh. Mungkinkah dia sudah merencanakannya saat itu? Kasus peti mati gantung, mungkinkah ada penyebab lain? Ketua kelompok. Pada saat ini, Zheng Ke tiba-tiba berlari masuk dari luar dan berkata dengan keras, ternyata ini bukan pelanggaran pertama Lin Chengye. Dalam akuisisi bahan bangunan Rongxiang 5 tahun lalu, Lin Chengye menggunakan mata-mata ganda untuk menyingkirkan semua pesaingnya dan membiarkan grup Yun Hai berhasil mengakuisisi perusahaan. Selain itu, dia terlibat dalam beberapa insiden bisnis, tetapi pada akhirnya, dia lolos dari sanksi hukum karena tidak cukup bukti. Mata-mata ganda, Zhao Yu tanpa sadar melihat ke papan tulis dan melihat nama Bailang. Apakah Bailang juga mata-mata ganda dalam kasus peti mati gantung? Lin Chengye adalah orang yang sangat kuat, kata Zheng Ke. Dia adalah tipe orang yang bertugas di Angkatan Darat dan belajar di luar negeri. Banyak orang mengatakan bahwa Lin Chengye suka mengambil jalan pintas, tetapi dia juga sangat sabar. Dia orang yang sangat sulit dipahami. Bajingan, mendengar ini, Zhao Yu mengumpat, jadi, di kapal pesiar, dia bertingkah seperti pengecut. Kamu sangat bersemangat dan neurotik. Jadi, kamu hanya berpura-pura untukku. Tidak heran, Lin Chaofeng tidak berani menyerahkan kekuasaannya. Pikirnya lagi, jika aku menyerahkan perusahaan kepada orang yang radikal dan gila seperti itu, aku benar-benar tidak bisa tenang. Jadi, Lin Chaofeng tidak hanya percaya pada Buddha, tetapi dia juga tahu cara membaca orang. Kalau begitu, kata Cui Lizu, Lin Chengye masih ditahan di kantor polisi. Dia akan dibebaskan malam ini. Haruskah kita menginterogasinya? Tidak ada gunanya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Bagaimana dia bisa jujur? Lagi pula, masih banyak hal yang belum kita pahami. Misalnya, siapa yang merancang peti mati gantung? Dan, mengapa Bailang bersedia melayani Lin Chengye? Benar-benar seperti ini, kata Zheng Ke, Bailang memasuki krematorium 2 tahun lalu untuk mempersiapkan kasus peti mati gantung. Di sisi lain, Yue Yongnian telah mulai menipu Lin Chengye 1,5 tahun yang lalu. Namun, Lin Chengye mulai berdoa 3 tahun lalu. Jika kita melihat kronologinya, Lin Chengye mungkin adalah perancang aslinya. Wah, dia memasang jebakan untuk menipu dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Itu mungkin saja, Zhao Yu setuju. 3 tahun yang lalu, kekuasaan Lin Chengye direbut oleh saudara perempuannya, dan itu juga saat Lin Chaofeng dan Cui Yiwen sedang akur. Oleh karena itu, ketika menyadari adanya krisis, dia pun menyusun rencana yang sangat luas jangkauannya, sangat besar, dan kejam. Peti mati gantung, mayat perempuan, dan kebencian terhadap kemenangan semuanya adalah tipu dayanya. Tujuan sebenarnya adalah memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan saudara perempuannya. Lebih jauh lagi, dia menggunakan metode yang langsung, jujur, dan dapat diandalkan. Bos, menurut kesimpulanmu, Cui Lizu bertanya, mungkinkah Bailang dan Lin Chengye sudah saling kenal sejak lama? Bukankah Zheng kecil mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit? Apakah kalian, rekan? Itu tidak mungkin. Bailang baru berusia 27 tahun, tetapi Lin Chengye sudah berusia 50-an. Zheng Ke mengingatkannya. Tapi, ide Cui mungkin tidak salah. Zhao Yu mendukungnya. Tapi kita perlu tahu bagaimana mereka bertemu. Lin Chengye adalah bos besar, dan Bailang hanyalah seorang mahasiswa yang datang dari desa. Apa hubungan mereka? Mungkinkah? Cui Lizu mengangkat alisnya. Mereka memiliki hubungan seperti itu. Sama. Sama dengan apa? Pemahaman Zheng Ke lambat. Seharusnya tidak seperti itu, kata Zhao Yu, segera menyadari. Jika memang begitu,
Lin Chengye tidak akan membiarkan Bai Lang membunuh orang. Menurutku, ini masih masalah uang. Tapi Bai Lang belum menikah. Zheng Ke bingung. Dia di penjara. Bahkan jika Lin Chengye memberinya uang, kepada siapa dia bisa memberikannya? Keluarga. Zhao Yu bertanya dengan cepat, aku ingat kampung halaman Bai Lang ada di Guangzhou, kan? Kamu miskin. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Yasan, Yue Dong, jawab Zheng Ke tanpa berpikir. Keluarganya tinggal di desa terpencil di Yasan. Orang tuanya telah meninggal, dan menurut catatan, dia hanya memiliki seorang adik perempuan yang berusia 22 tahun ini. Adik perempuan. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan berkata, Zheng Ke, cepatlah dan berikan aku informasi terperinci tentang adik perempuannya. Oh, Zheng Ke segera berlari ke komputer dan mulai mengambil informasi. Jika Lin Chengye benar-benar melakukannya, Cui Lizu merenung sejenak, lalu berkata, menurutku dia pasti sangat marah. Kenapa? Tanya Zhao Yu. Tentu saja, setelah menghabiskan begitu banyak energi, uang, dan sumber daya material, Cui Lizu cemberut, Lin Chaofeng masih belum mati. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oh, mendengar kata-kata Cui Lizu, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, namun, dia seharusnya masih merasa puas sekarang, karena kita belum memberitahunya tentang kecelakaan Lin Chaofeng. Oh, benarkah? Cui Lizu pintar, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Matanya berbinar saat dia bertanya, apakah mungkin bagi kita untuk memanfaatkan ini dengan baik? Zhao Yu mengangguk, hatinya sudah bergejolak. Temukan. Pada saat ini, Zheng Ke berteriak kegirangan dan memberitahu Zhao Yu dan yang lainnya, aku mengetahui bahwa adik Bai Lang, Bai Qian, menderita leukemia granular stadium awal yang langka. Ah, leukemia, kapan kamu terkena? Apakah ini serius? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Catatan medis paling awal adalah 3 tahun lalu, kata Zheng Ke, membaca informasi tersebut. Jenis penyakit ini bisa serius atau ringan, tergantung pada kondisi fisik setiap orang, serta metode pengobatannya. Jika dirawat dengan baik, nyawanya bisa diselamatkan. Tapi tentu saja, Cui Lizu menunjuk nama Lin Chengye dan berkata, itu pasti akan menghabiskan banyak uang, kan? Bab 1234. Bab 1234, dua pertanyaan lagi. Salah. Setelah Cui Lizu mengajukan pertanyaan, Zheng Ke memberikan jawaban negatif dan berkata, pengobatan awal Bai Qian tidak menghabiskan banyak biaya. Dia menerima bantuan dari Yayasan Bantuan Pemuda Leukemia setempat, Akeong Novel Bin et Akeong. Saya baru saja memeriksa, kata Zheng Ke sambil menunjuk ke komputernya, 80% sumber pendanaan untuk Yayasan Bantuan ini didanai atau disumbangkan langsung oleh grup Yunhai. Meskipun Lin Chaofeng adalah presiden kehormatan, Lin Chengye pada dasarnya bertanggung jawab atas urusan di Guangdong. Oh, begitu, mata Cui Lizu membelalak. Jadi, kita sudah menemukan tempat di mana Lin Chengye dan Bai Lang berhubungan. Catatan medis itu dari 3 tahun lalu, Zhao Yu mengangguk dan berkata. Tepat ketika Lin Chengye ingin membalas dendam pada saudara perempuannya. Dalam rencana besarnya, dia membutuhkan pembunuh yang cocok, jadi dia menargetkan Yayasan Bantuan dan mencari kandidat yang cocok dari target yayasan. Dan Bai Lang jelas sangat sesuai dengan kebutuhannya, kata Cui Lizu. Dia berpendidikan, tidak memiliki orang tua, memiliki kemampuan, tidak punya uang, dan memiliki saudara perempuan yang sakit parah. Menurutku, agar dia setuju, Lin Chengye pasti sudah berjanji untuk membantunya menyelamatkan adiknya, kan? Itu sangat mungkin. Zheng Ke melanjutkan, leukemia Bai Qian sangat mahal, dan dia membutuhkan banyak obat mahal untuk membuatnya tetap hidup. Saya baru saja melakukan riset. Ada jenis operasi transplantasi sumsum tulang belakang baru untuk leukemia di Inggris. Uji cobanya berhasil. Namun, karena operasi harus dilakukan beberapa kali dan sumsum tulang belakang harus dicocokkan, biayanya sangat tinggi dan tingkat kesulitannya juga sangat tinggi. Operasi ini belum banyak digunakan. Itu lebih tepat lagi. Cui Lizu menjentikkan jarinya dan berkata, tidak peduli seberapa tinggi biayanya, itu mudah bagi wakil ketua Lin
Biar aku yang mengembalikan pemandangan itu untukmu. Saat Lin Chengye menemukan Bai Lang, dia pasti sudah mengatakan ini padanya. Wah, asal kamu bisa membantuku mengurus adikku, aku juga akan membantumu menyelamatkan adikmu. Kau benar-benar hebat. Zhao Yu memutar matanya ke arah Cui Lizu dan berkata, kalau begitu, pasti ada alasan bagi Bai Lang untuk menabrak seseorang dengan mobilnya. 10 tahun penjara sebagai ganti nyawa adikku dan uang yang tak terbatas. Bagi Bai Lang, yang tumbuh di desa miskin, itu tidak diragukan lagi sepadan dengan risikonya. Jadi, Mao Xianghua, yang telah lama terdiam, tercengang. Dia akhirnya berpikir untuk mengungkapkan pendapatnya. Semuanya direncanakan oleh Lin Chengye. Orang ini, terlalu pintar, kan? Tahukah kamu, jika dia benar-benar berhasil, kita benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Mao Xianghua berkata, bahkan jika dia menepati janjinya dan membantu adik Bai Lang pergi ke Inggris untuk operasi, itu tetap demi reputasi yayasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Benar, seluruh kasus peti mati gantung ini benar-benar aneh. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kelihatannya seperti penipuan yang dirancang dengan cermat, tetapi pada akhirnya, itu dirancang oleh korban sendiri. Ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Tidak heran kalau kami para pencuri tidak pernah menyukai penipu. Akar penyebabnya adalah rasa iri, cemburu, dan benci. Kami telah berlatih keras selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mengalahkan akting mereka. Sungguh, hehe, kamu benar-benar pandai bercanda. Mao Xianghua berkata dengan serius, kamu adalah seorang penyidik dari kelompok investigasi khusus. Bagaimana mungkin kamu seorang pencuri? Melihat waktu, mungkin saja setelah Lin Chengye menemukan Bai Lang, dia menyuruh Bai Lang dengan sengaja mendekati Yue Yongnian dan yang lainnya. Zheng Ke menganalisis, pertama, lakukan beberapa hal yang indah untuk memenangkan kepercayaan Yue Yongnian, lalu ungkapkan peti mati gantung 7 bintang. Bagaimana mungkin Yue Yongnian tidak tertipu? Sekelompok pembohong, tetapi mereka ditipu oleh pembohong yang lebih tinggi. Canda Cui Lizu, lalu berkata dengan serius, kalau begitu, apa yang kita tunggu, bos? Sudah hampir waktunya bagi kita untuk ditahan. Bukankah sebaiknya kita memberitahu Lin Chengye semuanya? Tidak, kata Zhao Yu dengan yakin. Belum saatnya untuk mengungkapkan semua kartuku. Masih ada 2 hal yang belum kupikirkan dengan jelas. Pertama, apakah penemuan mayat perempuan secara tiba-tiba di peti mati gantung itu murni kebetulan, atau memang sudah direncanakan? Kedua, jika semua ini adalah rencana hati-hati Lin Chengye, mayat wanita ke-6 pasti sudah lama ditempatkan di peti mati gantung. Secara logika, Bai Lang seharusnya sudah membunuh Lin Chaofeng sejak lama. Tapi mengapa Anda harus menunggu sampai mayat wanita itu ditemukan dan polisi diberitahu? Ya, Cui Lizu menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka sampai ke situ. Namun, aku merasa bahwa itu murni sebuah kecelakaan bahwa tiang listrik tiba-tiba menghancurkan peti mati yang digantung dan menemukan tubuh wanita itu, kan? Jika Lin Chengye ingin orang-orang tahu tentang mayat wanita di peti mati gantung, dia setidaknya harus menunggu sampai Lin Chaofeng terbunuh sebelum mengambil tindakan, kan? Benar sekali. Zhao Yu mengangguk dan mengakui, menurutku juga begitu. Namun, secara naluriah dia merasa bahwa penemuan mayat perempuan di peti mati gantung itu terlalu kebetulan. Kalian bisa merasakannya. Waktu ketika mayat perempuan di peti mati gantung ditemukan cukup menarik, bukan? Tepat pada waktunya untuk membawa kita menangkap Yue Yongnian, dan dengan demikian menggagalkan rencana Lin Chengye. Bos, jangan bilang kau merasa ada yang salah dengan Lin Chaofeng. Cui Lizu menebak pikiran Zhao Yu. Lin Chaofeng tahu tentang rencana Lin Chengye, jadi dia merancang rencana untuk menghancurkan peti mati gantung itu. Tidak heran kalau grup Yun Hai begitu kuat. Apakah kedua saudara kandung ini benar-benar merencanakan sesuatu? Ketika Cui Lizu berkata demikian, semua orang terkejut dan bingung. Kita tidak bisa menebak-nebak soal ini. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau itu Lin Chaofeng, bagaimana mungkin dia tertabrak mobil?
Tidak apa-apa. Aku sudah meminta Wu Xiumin untuk menyelidiki Pang Sihui. Jika tidak ada yang salah dengan orang ini, maka itu hanya kebetulan. Kata Zhao Yu. Ketua tim, saya rasa masalah pertama tidak dapat diselesaikan, tetapi saya hampir memahami masalah kedua yang baru saja Anda sebutkan. Begini, Zheng Ke menunjukkan laptopnya kepada Zhao Yu dan menjelaskan, ketika mayat ke-6 dimasukkan ke dalam peti mati gantung, Lin Chaofeng tiba-tiba menerima pemberitahuan dan pergi ke ibu kota untuk menghadiri konferensi bisnis internasional yang berlangsung selama seminggu. Oh, Cui Lizu tiba-tiba mengerti. Pertemuan mendadak Lin Chaofeng mengacaukan rencana Lin Chengye, jadi Bai Lang tidak segera mengambil tindakan. Coba kulihat. Zhao Yu melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Tapi tanggalnya masih salah, kan? Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuan Lin Chaofeng. Tidak bisakah dia menunggu kesempatan untuk bergerak? Tunggu sebentar, berbicara tentang ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Lin Chaofeng dirawat di rumah sakit swasta di Xiakou untuk menemui dokter. Ya, Cui Lizu cepat-cepat berkata, sebagai ketua konsorsium besar, Lin Chaofeng pasti punya banyak pengawal. Bai Lang tidak punya kesempatan untuk bergerak. Juga, tidak hanya membunuh, tetapi juga berpura-pura membunuh karena kesalahan. Zhao Yu berkata dengan bersemangat, Lin Chengye tahu bahwa Lin Chaofeng sering pergi ke restoran barat di Xiakou, dan hanya duduk di dekat jendela. Jadi, kecelakaan mobil itu sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi mereka tidak tahu kapan Lin Chaofeng akan pergi. Jadi, Cui Lizu menepuk bahu Zheng Ke dan berkata, masalah kedua telah terpecahkan. Sekarang, yang tersisa hanyalah bagaimana membuat Lin Chengye mengaku bersalah, kan? Bab 1235. Bab 1235, saya punya kandidat yang cocok. Saya khawatir itu tidak akan mudah. Jaksa Mao Xianghua berkata kepada semua orang, bahkan jika Bai Lang benar-benar seorang pembunuh yang disewa oleh Lin Chengye, kami tidak memiliki bukti apapun. Apa yang Anda katakan tadi tidak ada pengaruhnya di pengadilan. Itu hanya pemikiran subjektif, dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Tentu saja kami tahu itu, tapi, apa kau tidak pernah mendengar nama detektif terkenal Zhao Yu? Cui Lizu merangkul bahu Zhao Yu dan berkata, membuat seseorang mengaku adalah hal yang mudah bagi bos kita, bukan? Karena Zhao Yu tinggi, Cui Lizu harus berdiri jinjit untuk meraih bahu Zhao Yu. Jangan bicara omong kosong, kata Zhao Yu sambil menarik tangan Cui Lizu. Saya orang yang jujur. Untuk membuat penjahat itu mengaku, saya harus menggunakan cara yang tepat. Lalu, Mao Xianghua bertanya dengan cepat, kamu sudah punya ide? Tentu saja tidak, bagaimana bisa secepat itu? Zhao Yu berkata dengan serius, lagi pula, Lin Chengye sudah lama mendesain peti mati gantung. Dia pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi, jika kita ingin mencari celah dalam dirinya, kita harus memikirkannya dengan matang. Akeong novel bin et Akeong. Menurutku, kamu masih harus bekerja keras pada Lin Chengye, Mao Xianghua mengingatkannya. Karena kasus penipuan peti mati gantung, pengakuan Bai Lang tidak berlaku lagi. Jika kita ingin membuktikan bahwa Lin Chengye bersalah, maka dia harus mengambil inisiatif untuk mengaku. Mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Zheng Ke berkata, Lin Chengye tidak hanya tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi juga mustahil membuat Bai Lang berbicara. Jadi, Zhao Yu menghela napas sambil berpikir, kita masih butuh bukti. Namun, bukti-bukti itu. Adik perempuan Bai Lang. Cui Lizu bereaksi cepat dan berkata, dia sudah tidak muda lagi. Apakah kita bisa mendapatkan informasi apapun darinya? Bos, Cui Lizu meraih lengan Zhao Yu dan bertanya, mengapa kita tidak membuat kesepakatan dengan saudara perempuannya? Selama dia bersedia mengatakan yang sebenarnya dan bersaksi melawan Lin Chengye, kita akan mengurangi hukuman Bai Lang. Mendengar ini, Mao Xianghua langsung tersipu malu. Dia berbisik, operasi ini tidak mengikuti prosedur, kan? Intinya, kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh, Bai Qian mungkin tidak tahu kebenarannya. Coba pikirkan, bagaimana Bai Lang bisa memberitahunya.
Jika Bai Qian tahu bahwa saudaranya bersedia membunuh seseorang untuk menyelamatkannya, bagaimana perasaannya? Kalau begitu, kata Cui Lizu, kita bisa menggunakan Bai Qian untuk menyerang Bai Lang dan membuatnya mengatakan kebenaran terlebih dahulu. Tidak, Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, aku, Zhao Yu, adalah orang yang saleh. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkan seorang gadis kecil dengan penyakit yang mematikan? Tidak peduli seberapa tidak manusiawinya Bai Lang, adiknya tidak bersalah. Kita tidak boleh punya pikiran apapun tentangnya. Lalu, Cui Lizu memutar matanya dan menyusun rencana. Mari kita gunakan keterampilan unik bos untuk menakut-nakuti mereka. Mao Xianghua terdiam saat mendengar kata-kata tidak profesional Cui Lizu. Kita bisa memberitahu Bai Lang bahwa Lin Chengye sudah mengaku bersalah. Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Cui Lizu mengepalkan tangannya dengan gembira. Kalau begitu, aku akan menggunakan kata-kata yang sama untuk menggertak Lin Chengye. Apakah kamu masih khawatir dia tidak akan jujur? Mao Xianghua terdiam. Ide ini, bukannya mustahil, Zhao Yu merenung dan berkomentar, tetapi, jika kita ingin menggertak mereka, kita perlu mengetahui beberapa detailnya. Jika kita hanya menggunakan asumsi dan dugaan itu untuk menggertak mereka, maka sekali kita salah dalam satu hal, mereka tidak akan bisa tertipu lagi. Pukul ular itu tepat 7 inci dari kepalanya. Aku, Zhao Yu, tidak akan memukulnya atau membunuhnya. Kau masih saja kejam. Kau memang bos kami. Cui Lizu mengacungkan jempol padanya. Ketua tim, kata Zheng Ke, situasi saat ini adalah Lin Chaofeng tidak terbunuh. Bisakah kita menggunakan ini untuk menyerang Lin Chengye? Ketika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat kecewa, bukan? Baiklah, kurasa lebih baik kukatakan nanti saja. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, orang-orang sering berkata bahwa jika Lin Chengye terlalu sombong, dia akan memperlihatkan kekurangannya. Namun, di bawah kekecewaan, seseorang akan menjadi lebih waspada. Zhao Yu menoleh ke Mao Xianghua dan bertanya, Jaksa Mao, jika Cui Yuan diselamatkan, itu berarti tidak ada yang meninggal dalam kasus ini. Lalu, apakah kejahatan Lin Chengye akan lebih ringan dari sebelumnya? Jika Anda tidak menyebabkan kematian, hukuman Anda tentu akan dikurangi, kata Mao Xianghua. Tetapi ada banyak jenis percobaan pembunuhan. Dalam kasus ini, Lin Chengye dianggap telah menyewa seorang pembunuh, jadi hukumannya setidaknya tidak boleh kurang dari pembunuhan yang disengaja. Percobaan pembunuhan Bai Lang juga berarti bahwa Lin Chengye menyewa seorang pembunuh dan mencoba melakukan pembunuhan. Jika itu benar-benar percobaan pembunuhan, dia pasti akan dihukum ringan. Namun, definisi percobaan pembunuhan adalah, karena faktor-faktor selain kemauan, pelaku terpaksa menyerah atas tindakan menyakiti orang lain atau tidak dapat benar-benar menyelesaikan tindakan menyakiti orang lain karena penggunaan alat yang salah. Dan jika kita melihat kasusnya, tabrakan mobil Bai Lang dengan Lin Chaofeng sama sekali tidak memenuhi definisi di atas. Bai Lang telah melakukan kejahatan pembunuhan, dan dia bisa saja menyelesaikan tindakan pembunuhannya. Hanya selama proses pembunuhan itu, Cui Yuan secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa korban. Jadi, kejahatan semacam ini disebut kejahatan yang sudah selesai. Hukuman untuk kejahatan yang sudah selesai jauh lebih berat. Meskipun ada perbedaan antara peradilan dan perundang-undangan, tetapi menurut pengalaman saya sendiri, tidak peduli pihak mana yang memutuskan, begitu kejahatannya dipastikan, Lin Chengye akan dijatuhi hukuman setidaknya 10 tahun penjara. Dan hukumannya bisa lebih berat lagi. Wow, Cui Lizu langsung mengacungkan jempol pada Mao Xianghua. Kamu menghafalnya dengan sangat baik. Saya mengerti maksud Anda, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Meskipun pembunuhnya tidak membunuh siapapun, dia tetap harus membayar atas pembunuhannya. Sebenarnya, ini mirip dengan moral dunia seni bela diri. Jika seseorang meretas bos kita, meskipun dia tidak membunuhnya, pasti akan ada dendam di antara kita. Cepat atau lambat, kita harus membalas budi. Mao Xianghua ingin mengangguk setuju, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhao Yu, dia segera berhenti. Benar sekali. Cui Lizu mengangguk dan berkata, tim investigasi khusus kami ada di sini untuk mencari tahu kebenarannya.
Tidak peduli seberapa besar atau kecil kejahatannya, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami harus membuat Lin Chengye bertanggung jawab atas kejahatannya sendiri. Zheng setuju, lalu berkata kepada Zhao Yu dengan percaya diri, Ketua tim, aku akan pergi dan menyelidiki catatan panggilan atau catatan obrolan Bai Lang dan Lin Chengye sebelumnya. Setidaknya, kita harus membuktikan bahwa mereka saling kenal sebelum kasus peti mati gantung. Menurutku, tidak perlu melakukan itu sekarang. Mata Zhao Yu tiba-tiba berbinar saat dia melambaikan tangannya dan berkata, karena aku punya cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat. Oh, semua orang terkejut. Cui Lizu dengan cepat menepuk Zhao Yu dan berteriak dengan gembira, Hei! Aku tahu bos sudah punya rencana. Cepat beritahu aku, apa caranya? Hahaha, Zhao Yu menatap langit dan tertawa, lalu menyipitkan matanya dan berkata, pernahkah kau mendengar pepatah yang mengatakan bahwa batu dari gunung lain dapat digunakan untuk menyerang Jade? Sebenarnya, jika kamu ingin Lin Chengye mengaku, aku punya kandidat yang lebih cocok. Tahukah kamu, setiap kali aku memikirkan orang ini, aku merasa bahwa aku sangat buruk sehingga aku bukan manusia, wahahaha. Bab 1236 Bab 1236, Berita yang Tiba-Tiba. Pada malam hari di hari yang sama, di jalan raya dari kota Fulai menuju Kabupaten Wuqing, beberapa mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi. Di salah satu kendaraan yang digunakan untuk menahan tahanan, Lin Chengye, yang diborgol, menggerutu. Apa yang terjadi, Pak Polisi? Di mana pengacara saya? Lin Chengye tidak yakin. Kita mau kemana? Anda seharusnya tahu siapa saya, bukan? Apa yang Anda lakukan itu ilegal. Anda tidak dapat menahan saya lebih dari 24 jam. Saya berhak bertemu dengan pengacara saya. Hei, bersikaplah baik. Bukankah aku sudah memberitahumu? Cui Lizu memarahinya. Pengakuan Yue Yongnian tidak sesuai dengan pengakuanmu. Jadi, kami harus membawa kalian semua kembali ke Kabupaten Wuqing untuk mengidentifikasi tempat kejadian perkara dan mengakui dengan jelas kejahatan kalian sebelumnya. Apa yang kau katakan? Lin Chengye tidak yakin. Apa kalian gila? Akulah korbannya. Oke, Yue Yongnian dan yang lainnya, bertugas mengidentifikasi tempat kejadian perkara dan mengakui kejahatan mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Apa maksudmu ini tidak ada hubungannya denganmu? Cui Lizu berbalik dan menatap Lin Chengye dengan tajam. Jika kamu tidak mempekerjakan mereka, apakah akan ada peti mati gantung? Akeong novel bin et Akeong. Sebaiknya aku katakan kepadamu bahwa ketika Yue Yongnian dan yang lainnya memperoleh mayat-mayat wanita itu, mereka terlibat dalam pembunuhan itu. Kami menduga bahwa salah satu gadis itu sengaja dibunuh oleh mereka. Kau terlibat dalam kasus pembunuhan, mengerti? Apa? Pembunuhan? Lin Chengye terkejut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mayat-mayat itu dibeli. Ini, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Petugas, saya tidak meminta mereka untuk membunuh. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kata Cui Lizu dengan nada meremehkan, kau harus bekerja sama dengan kami. Identifikasi tempat kejadian perkara, lalu jelaskan seluruh kasus peti mati gantung itu. Jika kau benar-benar tidak bersalah, ada baiknya kau membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Ya, Tuan Lin, kata Zhengke. Karena kasus pembunuhan mendadak, kami telah mengajukan permohonan perpanjangan dari kantor provinsi Anda. Sekarang, Anda harus bekerja sama dengan kami untuk menyelidiki seluruh kasus ini. Anda perlu menjelaskan bahwa bukan tugas Anda untuk mengidentifikasi tempat kejadian perkara dan membantu penyelidikan. Itu adalah permintaan dari penegak hukum. Baiklah, aku akan bekerja sama, tapi di mana pengacaraku? Aku berhak untuk menemui pengacara, bukan? Lin Chengye melanjutkan, kamu harus tahu identitasku. Aku sudah lama tidak menghubungi perusahaan. Kamu tidak sanggup menanggung akibatnya. Setidaknya, biarkan aku menelepon, oke. Jangan khawatir. Sebelum berangkat, kami sudah memberitahu pengacaramu, kata Zhengke. Dia juga sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Wuqing.
Kamu akan bisa menemuinya saat kamu tiba. Soal telepon itu, Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu terlibat dalam pembunuhan serius, jadi kamu tidak bisa menghubungi dunia luar sebelum kamu benar-benar bebas dari kecurigaan. Apa-apaan ini? Lin Chengye memukul jok mobil dengan frustrasi. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas kepada pemimpinmu kemarin. Aku korbannya. Aku ditipu oleh bajingan Yue Yongnian itu. Aku tahu aku salah karena mengutuk adikku dengan teknik kebencian kemenangan, tapi aku tidak melanggar hukum, kan? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Lin Chengye membalas, percayalah, semuanya disebabkan oleh Yue Yongnian. Bahkan jika benar-benar ada pembunuhan, itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, baiklah, berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Kami telah melihat banyak penjahat sepertimu. Cui Lizu berbalik dan bersandar di kursinya, lalu berkata dengan malas, jika kamu tidak bersalah, kamu tidak perlu khawatir kami akan menyelidiki kamu secara mendetail. Kau terburu-buru sekali menjelaskan dirimu. Apa kau merasa bersalah? Tuan Lin, kami tahu Anda adalah pengusaha terkenal dan Anda memiliki bisnis besar yang harus dijalankan. Zheng Ke berbalik dan menyerahkan sebotol air mineral kepada Lin Chengye. Namun, saya harap Anda dapat mengerti bahwa kami semua adalah prajurit. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk merasa cemas dengan kami. Lin Chengye mengambil botol air dan berkata, tunggu saja, begitu ini selesai, aku pasti akan mengajukan keluhan terhadapmu. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, suasana mobil akhirnya tenang. Cui Lizu berbaring di kursi, meringkuk, dan beristirahat. Zheng Ke mengeluarkan ponselnya dan memeriksa WeChat. Pengemudi semuanya adalah polisi dari kantor polisi Fulai. Pada saat itu, radio mobil sedang memutar musik yang indah. Pengemudi melihat bahwa Cui Lizu tertidur, jadi dia memutar knop dan mengecilkan volume. Akan tetapi, meskipun volumenya diturunkan, masih dapat terdengar dengan jelas. Lin Chengye benar-benar haus, jadi dia segera membuka botol dan meneguk setengah botol air. Tepat saat Lin Chengye sedang minum air, musik dari radio mobil tiba-tiba berhenti, diikuti oleh bunyi bip. Kemudian, terdengar suara penyiar radio. Hadirin sekalian, kami punya berita terbaru. Menurut berita yang baru saja diterima stasiun kami, terjadi kecelakaan mobil di restoran Sampanye Western di kota Xiakou sekitar pukul 9 malam ini. Sebuah mobil yang lepas kendali menabrak restoran tersebut, menewaskan 2 pelanggan yang sedang makan di tempat. Telah dipastikan bahwa salah satu tamu adalah ketua Yunhai Group, Mes. Lin Chaofeng, dan identitas tamu lainnya tidak diketahui. Penyebab kecelakaan tidak diketahui, dan polisi saat ini sedang menyelidikinya. Nona Lin Chaofeng adalah ketua Yunhai Group. Dia adalah pengusaha dan dermawan terkenal di Provinsi Fulai. Aku akan memotong. Setelah mendengar siaran itu, Cui Lizu tiba-tiba berdiri tegak dari tempat duduknya dan menatap Zheng Ke dengan tidak percaya. Ketika Zheng Ke mendengar berita itu, dia menoleh untuk melihat Lin Chengye yang berada di dalam kandang. Jelas sekali, Lin Chengye juga telah mendengar berita itu, dan ekspresinya membeku. Cui Lizu bereaksi cepat dan mematikan radio. Apa yang terjadi? Lin Chengye menelan ludahnya dan berkata dengan ekspresi kosong, apakah kamu bercanda? Adikku, dia, bagaimana dia bisa? Itu. Pada saat ini, ponsel Zheng Ke tiba-tiba berdering, dan dia segera menjawab panggilan tersebut. Aku mengerti, ketua tim. Aku baru saja mendengar beritanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zheng Ke berkata dengan cemas, matanya menatap Lin Chengye dengan tidak wajar. Lin Chengye, di sisi lain, memegang erat-erat pagar dengan kedua tangannya dan menatap Zheng Ke dengan mata terbelalak, tampak sangat cemas. Bailang? Apakah Bailang melakukan ini? Zheng Ke bertanya dengan heran. Mengapa dia melakukan itu? Ini tidak mungkin kebetulan, kan? Maafkan aku. Zheng Ke melirik Lin Chengye dengan cepat, lalu berbalik dan mulai berbicara dengan suara pelan, tidak membiarkan Lin Chengye mendengarnya lagi. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk dan berkata, jangan khawatir,
aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Zheng Ke meletakkan teleponnya. Pak Polisi, beritahu saya, apa yang terjadi dengan adik saya. Wajah Lin Chengye pucat dan tubuhnya gemetar saat bertanya, apakah berita tadi palsu? Aku baik-baik saja, Berita itu palsu, kata Zheng Ke. Jangan khawatir. Tidak mungkin. Lin Chengye meraih pagar dan berteriak, cepat pinjamkan aku ponselmu, aku perlu menelepon adikku. Bab 1237. Pakaian yang familiar. Tengah malam, Zheng Ke, Cui Lizu, dan petugas polisi lainnya akhirnya membawa tersangka Lin Chengye dan Yue Yongnian ke kantor polisi Kabupaten Wuking, Akeong Novel bin et Akeong. Namun, Yue Yongnian dan yang lainnya tidak dikurung bersama Lin Chengye. Sebaliknya, mereka dikirim ke kota Beigang semalaman untuk mengidentifikasi lokasi tempat mereka memperdagangkan mayat. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini pelanggaran hak asasi manusia, mengerti? Ketika Lin Chengye dikurung di kantor polisi Kabupaten Wuking, dia masih membalas dengan keras, sesuatu terjadi pada adikku, aku harus kembali menemuinya, kalian cepat-cepat mengirimku kembali. Kalian tidak bisa mengabaikan hak asasi manusia ini. Hentikan omong kosongmu. Cui Lizu mendorong Lin Chengye dengan keras dan mendorongnya ke pintu ruang jaga kantor polisi. Dia berteriak, kita semua melakukan hal-hal sesuai aturan. Siapa yang melanggar hak asasi manusia Anda? Saya bingung. Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Aku tidak melakukan hal buruk apapun, bantah Lin Chengye dengan keras. Kau benar-benar berkulit tebal. Mata Cui Lizu membelalak saat dia membalas, biarkan aku bertanya padamu, apakah kau tidak pernah memikirkan gadis-gadis itu setelah kau membuat peti mati gantung? Meskipun kamu tidak membunuh mereka, mereka tidak mati di kuburan leluhur mereka karena niat jahatmu. Mereka menjadi hantu yang kesepian. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Salahkan dirimu sendiri. Tapi, Lin Chengye ingin membantah, tetapi dia bingung dengan pertanyaan Cui Lizu. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sudah cukup, Ketua Lin, kata Zheng Ke. Tim pengacara Anda akan segera tiba. Mengenai masalah saudara perempuan Anda, kami juga akan melaporkannya kepada atasan sesegera mungkin. Saya pikir kita akan segera mendapatkan hasilnya. Anda dapat beristirahat di sini sebentar. Ruang jaga di kantor polisi daerah Wuking relatif sederhana, mirip dengan kota emas. Ruang jaga itu berupa kandang besi besar yang terletak di luar kantor polisi. Saat itu, sudah ada seorang tersangka di dalam kurungan besi itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh. Karena sudah terlambat, pria itu tertidur di bangku penjara. Berdecit. Petugas Siong Wendong dari Kabupaten Wuking membuka kunci lama pintu sel dan memberi isyarat agar Lin Chengye masuk. Lin Chengye tidak punya pilihan lain. Dia menghela napas dan berjalan ke dalam kandang besi dengan kepala tertunduk. Kapten Siong, kata Cui Lizu kepada Siong Wendong sambil mengunci pintu. Besok, para tersangka akan pergi ke peti mati gantung bintang 7 untuk mengidentifikasi tempat kejadian perkara dan mengakui bagaimana mereka memasukkan mayat-mayat itu ke dalam peti mati. Pimpinan tim kami Zhao memberitahu kami bahwa jika memungkinkan, kami berharap para tersangka dapat menunjukkannya di tempat. Kami harap Anda dapat bersiap. Saya sudah menerima pemberitahuannya. Jangan khawatir, semuanya akan siap besok pagi. Siong Wendong mengunci pintu sel dan mengangguk ke arah Cui Lizu. Ngomong-ngomong, mengenai mayat perempuan nomor 7, apakah tim forensik Gao menemukan hasil yang konkret? Cui Lizu bertanya lagi sambil berjalan menuju pintu bersama Siong Wendong. Mereka meninggalkan ruang jaga dalam sekejap mata. Pada saat ini, Zheng Ke juga telah menyelesaikan prosedur serah terima dengan petugas polisi dari Wuking. Dia kemudian berkata, ini adalah wakil ketua Lin dari grup Yunhai. Dia bukan tersangka utama kita, jadi kita harus bersikap sopan kepadanya. Jika dia haus atau lapar, cobalah untuk memuaskannya. Ya, petugas polisi yang bertugas menjaga tempat itu menatap Lin Chengye dengan ekspresi kagum.
Ngomong-ngomong, apakah pintu kantor kelompok investigasi khusus kita terbuka? Saya harus mengambil beberapa dokumen. Zheng Ke bertanya kepada petugas polisi. Saya punya kuncinya di sini, saya akan mengantarnya untuk Anda. Setelah itu, polisi muda itu mengeluarkan kuncinya dan meninggalkan tempat kejadian bersama Zheng Ke. Tiba-tiba, pos jaga itu menjadi sunyi. Menjadi sunyi senyap. Apa-apaan ini? Lin Chengye merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, dan wajah serta lehernya dipenuhi keringat. Dia menyeka keringat dengan tangannya dan berkata dengan marah, "Kamu masih ingin kami menunjukkan cara memasukkan mayat ke dalam peti mati? Apa yang kalian pikirkan? Aku sudah mengurus perahu dan tangganya, apakah mereka akan membeli yang lain?" Sudah siap, sudah siap. Dia berbalik dan melihat lelaki setengah baya yang juga terkunci di dalam sel. Oh, dia segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Namun, entah mengapa, ia masih merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya. Selain itu, ada gejala sesak napas samar di dadanya, dan ia sedikit sesak napas. Dia tidak punya pilihan lain selain membuka kancing kerah kemejanya, hanya untuk mendapati tubuhnya juga basah oleh keringat dingin. "Ayo, apa yang terjadi? Apa kamu masuk angin?" Dia mengipasi dirinya sendiri dengan tangannya dengan muram lalu duduk di bangku panjang di sebelahnya. Baru saja dia duduk, lampu di ruang jaga tiba-tiba berkedip cepat, membuat Lin Chengye terkejut. Dia segera mengalihkan pandangannya ke cahaya di langit-langit, hanya untuk melihat lampu menyala sesaat sebelum kembali normal. Lin Chengye menggertakkan giginya dan hendak berbalik untuk beristirahat. Saat dia menoleh, dia tiba-tiba melihat wajah manusia yang besar. Wah! Lin Chengye begitu ketakutan hingga dia melompat tinggi dan kepalanya terbentur pagar besi. Baru setelah tabrakan itu dia melihat lelaki parubaya itu dengan jelas. Dia tidak tahu kapan lelaki parubaya itu terbangun, tetapi wajahnya tepat di depan wajah Lin Chengye. Ketika dia berbalik, dia melihat semuanya. Jenggot lelaki itu tak terawat, pakaiannya compang camping, dan dia berbau busuk. Dia tampak seperti gelandangan. Sekilas, akan aneh jika tidak terkejut. Apakah ini pemadaman listrik? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum berbalik dan berbaring kembali di kursinya. Apa yang kau lakukan? Lin Chengye gemetar saat berkata, "Jangan menakut-nakuti orang di tengah malam, oke?" Ai. Dia mendesah dan duduk kembali di kursinya tanpa daya. Siapa yang tahu bahwa saat dia baru saja duduk, embusan angin dingin tiba-tiba bertiup di telinganya. Lin Chengye menggigil ketakutan dan buru-buru melihat ke arah angin. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Itu aneh. Lin Chengye bergumam pada dirinya sendiri, namun dia menyadari bahwa jendela-jendela di ruang jaga tertutup, jadi mustahil angin bisa masuk. Tepat saat Lin Chengye melihat keluar jendela, sebuah pemandangan yang mengerikan muncul. Di luar jendela, seorang gadis berpakaian kuning muncul di udara. Meskipun dia jauh, Lin Chengye masih bisa melihatnya dengan jelas. Rambut gadis itu acak-acakan dan menutupi separuh wajahnya. Dia mengenakan pakaian kuning. Dari sudut pandang manapun, pakaian itu tampak seperti pakaian pemakaman yang dikenakan oleh orang yang sudah meninggal. Lin Chengye sangat takut hingga terjatuh kembali ke kursinya. Ketika dia mendongak lagi, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di jendela. Pada saat ini, angin dingin lain bertiup, dan Lin Chengye merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lin Chengye tiba-tiba teringat sesuatu. Mengapa kain kafan kuning yang dikenakan gadis itu tampak begitu familiar? Mungkinkah? Tepat saat hati Lin Chengye bergetar ketakutan, cahaya itu berkedip lagi. Kali ini, setelah kilatan cepat, cahaya itu padam sepenuhnya. Pos jaga itu langsung gelap gulita. Bab 1238. Bab 1238, kau membunuhku. Ruang jaga yang besar itu tiba-tiba menjadi gelap. Napas Lin Chengye tiba-tiba menjadi cepat dan sarafnya menegang. Angin dingin yang menusuk tulang dari sebelumnya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Angin itu menjadi semakin kuat,
menyebabkan rambut Lin Chengye berdiri tegak dan tubuhnya menjadi dingin. Ada apa? Ada apa? Apa listrik padam? Pada saat itu, pria yang tampak seperti gelandangan itu tiba-tiba berbicara. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di dalam kurungan besi itu. Pria tunawisma itu menyalakan teleponnya dan bergumam, apakah ada yang mematikan lampu? Kamu benar-benar punya telepon. Mata Lin Chengye berbinar dan dia segera maju untuk merebut telepon dari gelandangan itu. Apa yang kau lakukan? Itu ponselku. Si gelandangan segera menyambarnya kembali. Saya perlu menelepon. Lin Chengye menghentikan pria itu dan berkata dengan keras, saya akan membeli ponselmu. Saya akan memberimu 10.000 yuan. Apa kau gila? Kata si gelandangan dengan nada meremehkan, ponsel ini diberikan kepadaku oleh sepupuku. Harganya paling mahal hanya 100 yuan, dan kau benar-benar membelinya seharga 10.000 yuan. Siapa yang ingin kau tipu? Aku. Lin Chengye mencari-cari di sakunya tetapi tidak menemukan apapun. Dia segera berkata, percayalah, aku punya uang. Selama kamu meminjamkanku uang untuk menelepon, aku jamin aku akan memberimu 10.000 yuan tanpa kehilangan 1 sen pun. Ini. Si gelandangan jelas ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar punya 10.000 dolar? Pada saat ini, Lin Chengye yang cemas tidak mempedulikannya. Dia buru-buru menghubungi nomor telepon pengacara pribadinya, ingin bertanya tentang saudara perempuannya, Lin Chaofeng. Setelah panggilan tersambung, telepon langsung berdering dengan bunyi klakson. Kemudian, bunyi klakson tiba-tiba berhenti, menandakan panggilan tersambung. Halo, Chen Tua, kamu di mana? Aku Chengye. Tak disangka, setelah panggilan tersambung, yang terdengar dari seberang sana bukanlah suara manusia, melainkan suara siulan yang tiba-tiba diikuti oleh isak tangis pelan. Suara isak tangis itu jelas suara wanita. Teriakan itu penuh duka dan dendam, seakan-akan datangnya dari roh pendendam. Hei, Chen Tua. Lin Chengye merasa ada yang tidak beres semakin banyak yang dia dengar, dan bulu kuduknya berdiri merinding. Pada akhirnya, detik berikutnya, lolongan wanita melengking tiba-tiba terdengar dari telepon. Di mana aku? Suara itu semakin dekat, dan itu sangat menakutkan. Suara terakhir sepertinya terdengar tepat di depan Lin Chengye. Lin Chengye menggigil ketakutan dan ponselnya jatuh ke tanah. Palala, telepon langsung terputus dan ruangan kembali gelap. Kamu, gelandangan itu marah. Dia berjongkok untuk mencari ponselnya dan memarahi, orang macam apa kamu? Kenapa kamu melempar ponselku? Hei. Tiba-tiba, Lin Chengye melihat cahaya putih keluar dari jendela. Gadis berbaju kuning yang pernah dilihatnya sebelumnya muncul lagi. Kali ini, gadis itu tidak berdiri di luar jendela. Dia sudah memasuki pos jaga. Kali ini, Lin Chengye dapat melihatnya dengan lebih jelas. Ia melihat gadis itu mengenakan kain kafan longgar berwarna kuning aprikot, bertelanjang kaki, dan rambutnya acak-acakan, menutupi separuh wajahnya. Dan bagian wajahnya yang terekspos jelas ditutupi dengan riasan tebal yang hanya dipakai oleh orang yang sudah mati. Aduh. Lin Chengye ketakutan setengah mati, dia segera menepuk-nepuk kandang dan berteriak, hantu. Ada orang, polisi, hei. Apa kau gila? Apa? Halo. Gelandangan itu marah karena tidak mengangkat telepon. Dia berdiri dan mencengkeram kerah baju Lin Chengye, sambil berteriak, memangnya kenapa kalau teleponnya rusak? Jangan main-main. Apa-apaan ini? Pada saat ini, si gelandangan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dengan suasananya. Ia juga merasakan angin dingin di pipinya. Gelandangan itu perlahan menoleh dan melihat gadis berpakaian kuning melayang ke arah mereka. Si gelandangan itu tiba-tiba mengerti dan dengan cepat melepaskan kerah baju Lin Chengye. Dia bahkan membantunya merapikan sebelum mengangguk dan berkata,
baiklah, lupakan saja telepon itu. Ini masalah hantu, aku akan percaya padamu. Setelah dia selesai berbicara, gelandangan itu mencondongkan tubuh ke tanah bagaikan buku teks dan pingsan dengan lancar. Kamu, Lin Chengye tidak menyangka si gelandangan pingsan secepat itu. Dia sangat ketakutan hingga mundur. Dengan hembusan angin dingin lainnya, Lin Chengye menggigil lagi. Ketika dia mendongak lagi, gadis berbaju kuning itu sudah muncul di luar kurungan besi dan sangat dekat dengannya. Lin Chengye begitu takut hingga hampir mengompol. Seluruh tubuhnya menggigil dan dia cepat-cepat mundur seolah-olah tersengat listrik. Namun, kandang besi itu tidak begitu besar. Setelah beberapa langkah, dia telah mundur sampai ke ujung dan tidak ada jalan untuk mundur. Tidak mungkin. Di saat kritis, Lin Chengye tampak menyemangati dirinya sendiri sambil berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin ada hantu, ini palsu. Hembusan angin dingin lainnya bertiup, menyebabkan tubuh Lin Chengye menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya dan merasa ngeri saat melihat gadis berbaju kuning itu benar-benar telah terbang melewati sangkar besi dan masuk dari luar. Kali ini, Lin Chengye benar-benar terkejut. Kalau bukan hantu, bagaimana mungkin dia bisa melewati kurungan besi itu? Kakinya langsung lemas, dan dia berlutut di tanah. Dia terengah-engah, seolah-olah dia kehilangan denyut nadinya. Pada saat itu, gadis berpakaian kuning mengeluarkan selembar kertas kuning dan dengan lembut melemparkannya di depan Lin Chengye. Walaupun Lin Chengye ketakutan setengah mati, sekilas dia masih bisa mengenali bahwa karakter kelahiran yang tertulis di kertas kuning itu adalah karakter kelahiran adiknya, Lin Chaofeng. Saat Lin Chengye masih dalam keadaan terkejut, gadis berbaju kuning itu tiba-tiba berjongkok di depan Lin Chengye dan berkata dengan getir, "Aku mengenalimu." Suara itu seakan-akan datang dari alam baka, dari sebuah makam, penuh dengan aura hantu, dan Lin Chengye begitu takut hingga dia tidak berani mendongak. "Aku mati." Sangat menyedihkan. Gadis itu bergoyang di depan wajah Lin Chengye dan berkata, "Aku terbunuh oleh mobil, lalu jiwaku terkunci dan terperangkap dalam peti mati. Itu sangat menyakitkan. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang membunuhku?" Akeong novel bin et Akeong. "Tidak, bukan itu. Itu bukan urusanku." Lin Chengye begitu takut hingga ia meringkuk seperti bola dan buru-buru menjelaskan, Itu semua ulah Yue Yongnian dan yang lainnya. Itu bukan salahku. Mengumpulkan jiwa-jiwa di peti mati gantung, yang abadi menuntun jalan. Peti mati gantung itu rusak, tetapi jiwa kita masih di sini. Kita pasti ada di sini untuk menagih utang dan merenggut nyawa. Gadis itu berkata dengan nada aneh, "Jadi, pasti ada alasan mengapa aku datang kepadamu. Bicaralah, apakah kau yang membunuhku?" Tidak, sungguh tidak. Lin Chengye buru-buru menjelaskan, "Kamu salah orang. Ini semua salah Yue Yongnian. Dia yang melakukannya. Aku juga ditipu oleh mereka. Aku ditabrak mobil. Gadis itu mengibaskan rambutnya, memperlihatkan dahinya yang terluka. Dia meraung dengan suara yang mengerikan dan jahat, Kamukah yang menabrakku? Jiwa pengumpul kejahatan, kamu. Tidak bisa lari hari ini, ikut aku." Lin Chengye sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud. Tidak, aku tidak memukulnya. Kamu seharusnya mencari seseorang bernama Bailang. Dialah yang menabrakmu, itu benar-benar bukan salahku. Selama dendam itu tidak hilang, jiwaku tidak akan mati. Aku sangat kesakitan. Detik berikutnya, gadis itu menempel pada Lin Chengye dan bergoyang selama beberapa detik. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya neon yang mengerikan dan aneh, seperti nyala api. Tolong ampuni aku. Lin Chengye membungkuk dan memohon belas kasihan. Dia berteriak keras dan hampir pingsan. Beberapa detik kemudian, gadis itu tiba-tiba mendengus keras. Saat lampu neon memudar, dia berkata, "Aku mengerti. Orang yang seharusnya mengambil nyawamu bukanlah aku, bukan aku." Saat dia berbicara, gadis berbaju kuning itu tiba-tiba berbalik dan pergi.
Ketika tubuhnya menyentuh kandang besi, dia melewatinya seperti sebelumnya. Namun, meskipun hantu perempuan itu telah pergi, Lin Chengye tidak punya waktu untuk mengatur napas. Tiba-tiba, api muncul di depan matanya. Dia melihat kertas kuning yang dilemparkan gadis itu tiba-tiba terbakar di udara. Setelah api mereda, seorang wanita tua dan pendek muncul dari kurungan besi. Begitu melihat wanita itu, Lin Chengye langsung terisak. Dia segera berteriak dengan suara gemetar, "Kakak." Bab 1239. Bab 1239, apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Oh, batuk, batuk. Pada saat yang mengerikan itu, gelandangan yang tidak sadarkan diri itu tiba-tiba terbangun. Ia terbatuk 2 kali dan mendongak untuk mengamati sekelilingnya. Pada akhirnya, saat dia melihat wanita hantu itu, matanya terpejam dan dia pingsan lagi. Kakak. Lin Chengye menatap wanita di depannya dengan ketakutan, tetapi dia melihat bahwa wanita ini mengenakan gaun kasa yang tak terlukiskan. Meskipun wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah yang mengerikan, dia masih bisa mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan Lin Chengye, Qian, Lin Chaofeng. Oh, wanita itu mengeluarkan suara, "Oh," dan mengembuskan asap putih dingin. Kemudian, dia menatap Lin Chengye dan berkata dengan dingin, makhluk jahat, mengapa kamu, Ying Luo, yang membunuhku?" Kakak, Lin Chengye melihat ekspresi Lin Chaofeng yang menakutkan dan berlutut ketakutan, memohon belas kasihan, "Apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa menyakitimu?" Makhluk jahat. Lin Chaofeng meraung marah, suaranya bergema ke sana kemari. Itu menakutkan dan mengerikan. Aku di sini untuk membalas dendam padamu. Kau masih berani menyangkalnya. Orang yang memukulku, dikirim olehmu. Oh, kau sangat kejam. Mengapa kau ingin membunuhku? Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Saat dia berbicara, tubuh Lin Chaofeng bersinar dengan cahaya neon yang sama seperti gadis tadi. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api dingin, yang sangat menakutkan. Tidak. Lin Chengye segera menjelaskan, "Kakak, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Aku tidak melakukannya. Aku tidak berani. Omong kosong." Mata Lin Chaofeng semakin bersinar, dan dia menegur dengan keras, "Aku datang mencarimu seperti hantu, dan kamu masih berani berbohong. Aku telah menanggung api neraka dan aku telah melihat isi hatimu. Hari ini, jika kamu sungguh-sungguh bertobat, aku mungkin akan mengampuni nyawamu karena hubungan persaudaraan kita. Tetapi jika kamu masih menolak untuk sadar, adikmu tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Cepat katakan." Saat dia berbicara, api di tubuh Lin Chaofeng berkobar lagi, membuat suara berderak keras. Aku. Lin Chengye memegangi kepalanya dan gemetar. Dia tampak seperti akan hancur. Dia mengucapkan, "Aku," beberapa kali berturut-turut tetapi tidak melanjutkan dengan kata-kata yang paling penting. Tidak seorang pun dapat menghindari jiwa-jiwa gelap yang akan datang untuk mengambil nyawa kita, dasar makhluk jahat. Tengah malam akan segera berlalu. Setelah jam ini, kau tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kau hanya dapat pergi bersama adikmu. Lin Chaofeng menasihatinya dengan muram, "Kakak tidak ingin membawamu pergi. Perusahaan masih membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Dengarkan aku, bertobatlah." Aku. Lin Chengye gemetar saat menyeka keringat dingin di wajahnya. Akhirnya dia berkata dengan suara gemetar, "Baiklah. Bagus. Aku bertobat. Kakak, aku salah. Aku minta maaf." Saat berbicara, Lin Chengye benar-benar menangis. "Aku menyesal menggunakan teknik kebencian kemenangan peti mati gantung bintang 7 untuk mengutukmu. Aku salah. Aku kerasukan dan percaya kebohongan Yue Yongnian dan gengnya. Aku salah. Aku bajingan. Aku binatang." Saat berbicara, Lin Chengye menamparkan mulutnya sendiri 2 kali dan berkata, "Aku tahu aku salah. Bisakah kau mengampuniku karena hubungan kita sebagai saudara?" Petik 2. Lin Chaofeng jelas sedikit terkejut dengan jawaban Lin Chengye. Dia buru-buru berteriak, "Makhluk jahat,
tidak apa-apa jika peti mati gantung membenci kemenangan, tetapi kamu seharusnya tidak menyewa seseorang untuk membunuhku. Aku sangat baik padamu, mengapa kamu ingin aku mati? Kakak, Hicks, Lin Chengye menangis dan berlutut di kaki Lin Chaofeng. Aku benar-benar tidak menyewa pembunuh itu. Akeong novel bin et Akeong. Saya pikir Anda harus tahu betul bahwa peti mati gantung benci menang. Paling-paling, mereka akan menyebarkan tahayul feodal, merusak properti publik, menghina mayat, dan sebagainya. Ini semua adalah kejahatan kecil, dan hukumannya tidak besar. Tapi, kau ingin aku mengakui bahwa aku menyewa seorang pembunuh. Itu pembunuhan, bukan? Kakakmu tidak bisa bertanggung jawab. Pada saat ini, meskipun suara Lin Chengye terdengar sedih, ada kejanggalan yang jelas dalam tangisannya. Bahkan ada sedikit rasa ejekan. Kali ini, Lin Chaofeng bahkan lebih terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lin Chengye tidak ada dalam rencananya. Kakak, karena aku tidak akan hidup lagi, mengapa kau tidak membawaku pergi saja? Siapa yang tahu bahwa Lin Chengye akan berkata sambil menangis dan mendengus, ayo kita pergi ke neraka bersama. Ayo. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merangkak ke arah Lin Chaofeng. Lin Chaofeng panik dan dengan cepat mundur 2 langkah. Pada akhirnya, ketika dia melihat adegan ini, Lin Chengye tiba-tiba tertawa sinis. His. Ia tertawa terbahak-bahak dan jahat. Ia tidak hanya berbaring di tanah, tetapi juga mengeluarkan suara mendesis seperti ular, seolah-olah ia kehabisan napas karena tertawa. Detik berikutnya, dia berguling-guling di tanah dan menertawakan Lin Chaofeng. Kakak, sudah waktunya, mengapa kamu tidak membawaku pergi? Hei, petugas, tiba-tiba dia berteriak dari kejauhan, kalian sudah selesai bermain. Apakah bermain trik itu benar-benar menyenangkan? Aku bekerja sama dengan baik, bukan? Lin Chengye tiba-tiba tertawa, dan suasana di ruang jaga pun tiba-tiba berubah. Namun, melihat Lin Chaofeng, tidak bisa berkata apa-apa, nyala api neon di tubuhnya tampak melemah dalam sekejap. Dia tidak lagi sombong dan jahat seperti sebelumnya. Lin Chengye memejamkan mata dan menyeka ingus serta air mata dari wajahnya. Dia tertawa jahat dan berkata, Kak, api di tubuhmu adalah led dan pengering rambut. Api itu telah disingkirkan oleh para penipu 5 tahun lalu. Bahkan pesulap bukan lagi sebuah profesi. Cek. Mendengar hal itu, gelandangan yang tergeletak di tanah itu pun bergerak dan duduk. Dia pertama-tama menarik Lin Chaofeng, yang malu dengan tangannya, lalu melambaikan tangan kepada orang-orang di luar. Maknanya sangat jelas, penampilan mereka telah terungkap. Retakan, lampu menyala, dan gadis berbaju kuning, serta Zheng Ke, Cui Lizu, dan yang lainnya, semuanya muncul di ruang jaga. Lin Chengye tertawa terbahak-bahak hingga ia terduduk di tanah. Setelah puas tertawa, ia menyeringai dan berkata, kalau tidak salah, ini bahkan bukan kantor polisi, kan? Kalian yang membawaku ke studio atau ke panggung pesulap. Dia tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu di kantor polisi. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Kukira hanya penipu itu yang melakukan hal-hal kotor seperti itu, tapi tak kusangka kalian, polisi, ternyata berpengetahuan luas. Kau benar-benar membuatku takut tadi. Saya tertawa terbahak-bahak. Ini sarannya, katanya sambil berseri-seri karena gembira. Nanti, dirikan departemen untuk berpura-pura menjadi hantu di kantor polisi. Saya jamin para penjahat keras kepala itu akan mengakui kebenaran saat mereka melihat Anda berpura-pura menjadi hantu. Ini sungguh lucu sekali. Sebelum Lin Chengye selesai tertawa, terdengar suara tawa keras dari ruang jaga. Zhao Yu melangkah masuk dan menertawakan Lin Chengye. Ketua Lin benar-benar hebat. Kami telah menyiapkan sandiwara hantu yang rumit, tetapi Anda benar-benar telah melihatnya. Saya benar-benar yakin dan terkesan. Bab 1240. Bab 1240, motif tersembunyi. Oh, itu kamu.
Lin Chengye mengenali Zhao Yu, segera berdiri, dan berjalan ke arah Zhao Yu. Ketika dia berjalan melewati jeruji kandang besi, dia langsung menembus jeruji, seperti hantu wanita sebelumnya. Ternyata, ada celah di pagar yang memungkinkan orang untuk melewatinya. Karena cermin yang digunakan untuk pembiasan cahaya ditempatkan di kedua sisi celah, celah itu tidak terlihat pada pandangan pertama. Ketika Lin Chengye melewati celah itu, dia mendesah dan bertanya, apakah kalian menyeretku ke dalam air mineral? Kalau tidak, tidak mungkin aku tidak menyadari kekurangannya saat pertama kali masuk, kan? Petugas Zhao. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh cermin yang digunakan untuk memantulkan cahaya, dan berkata dengan penuh kemenangan, saya tidak peduli. Saya punya uang dan pengacara. Bahkan jika Anda dikirim oleh divisi kriminal, saya akan menuntut Anda. Ini disebut pelanggaran hak asasi manusia dengan menipu orang yang tidak bersalah. Sebagai seorang polisi, Anda mempromosikan tahayul feodal, berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang, dan sebagainya. Saya tahu saya mungkin tidak memenangkan gugatan, tetapi saya dapat menjamin bahwa saya dapat membuat Anda jijik dan membuat Anda tidak dapat menjalani kehidupan normal. Pada saat ini, pria yang berpura-pura menjadi gelandangan itu ketakutan dan dengan cepat meminta maaf kepada Zhao Yu, petugas polisi, saya. Aktor yang memerankan gelandangan itu tidak lain adalah Guru Zhang, yang telah mengatur pertemuan Zhao Yu dengan roh jahat di kuil Tao 5 Puncak Bukit. Ternyata orang yang disebutkan Zhao Yu sebelumnya, orang yang bisa menggunakan batu dari gunung lain untuk menyerang Jade, adalah orang ini. Saat itu, karena kasus peti mati gantung itu sangat istimewa, Zhao Yu tiba-tiba mendapat ide. Ia merasa bahwa karena kasus itu melibatkan hantu dan dewa, lebih baik diakhiri dengan cara yang sama seperti hantu dan dewa. Oleh karena itu, ia teringat pada Guru Zhang, yang menggunakan ilmu geomansi sebagai penyamaran dan ahli dalam menipu orang. Tak lama kemudian, ia menghubungi Master Zhang dan mendiskusikan semua detail tentang cara bertindak sebagai hantu untuk menakut-nakuti orang. Kemudian, pertunjukan di depannya pun mulai dilaksanakan. Sedangkan gadis berbaju kuning, diperankan oleh anggota geng Tuan Zhang. Dan peran Lin Chaofeng diperankan oleh istri Tuan Zhang. Pada saat ini, melihat pertunjukan yang direncanakannya dengan matang telah terlihat, dan bahwa Zhao Yu telah dirugikan, Tuan Zhang jelas merasa sangat bersalah. Kali ini, dia berharap dapat membantu Zhao Yu dan mengurangi hukumannya, jadi dia mengerahkan segenap tenaganya dan menggunakan semua kartu asnya. Namun, dia tidak menduga akan gagal pada akhirnya. Petugas polisi Zhao, Tuan Zhang berjalan ke sisi Zhao Yu dengan frustrasi dan bergumam dari belakangnya, jika kamu bisa memberiku kemampuan mengubah wajahmu, itu mungkin lebih baik. SSSTT. Tuan Zhang juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera menundukkan kepalanya dan mundur ke belakang, lalu membawa timnya pergi. Wahaha, Zhao Yu menertawakan Lin Chengye, sama sekali tidak kecewa. Ketua Lin, Anda terlalu serius. Itu hanya lelucon kecil, jangan dianggap terlalu serius. Oh, petugas Zhao, Anda benar-benar pandai bercanda. Saya rasa Anda tidak bercanda dengan saya, kata Lin Chengye terus terang. Jadi, mari kita bertemu di pengadilan. Sekarang, saya perlu menelepon pengacara saya. Apakah dia benar-benar cemas? Bukankah kamu bersenang-senang tadi? Zhao Yu tertawa dan berkata, aku melihat air matamu nyata. Apakah kamu benar-benar menyesali telah membunuh adikmu? Hei, jaga ucapanmu, petugas Zhao. Wajah Lin Chengye berubah serius. Apa kau mencoba mendapatkan informasi dariku? Kau benar-benar keras kepala. Cepat berikan ponselnya padaku. Hahaha. Zhao Yu tertawa, lalu berkata, Wakil Ketua Lin, tidakkah menurutmu ada yang aneh? Kami berusaha keras untuk berpura-pura untukmu, dan kau sudah menyadarinya, tetapi teknik misterius Yue Yongnian yang membenci kemenangan dengan menggantung peti mati bisa membuatmu takut hingga menyimpang dari Qi. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Oh, wajah Lin Chengye menegang dan dia berkata cepat, jadi, kamu menungguku di sini. Petugas Zhao, apa yang ingin kamu buktikan?
Saya ingin membuktikan bahwa Anda selalu menjadi seorang ateis yang teguh, dan itu tidak pernah berubah. Wajah Zhao Yu menjadi serius saat dia berkata, jadi, tidak mungkin Yue Yongnian telah berbohong kepada Anda selama lebih dari setahun. Alasan Anda bekerja sama dengan mereka adalah karena Anda memanfaatkan mereka. Seluruh peti mati gantung itu dirancang oleh Anda. Akeong novel bin et Akeong. Wah, seganas itu. Lin Chengye berpura-pura terkejut lalu berkata sinis, maksudmu, aku menyewa sekelompok penipu untuk menipu diriku sendiri. Apakah ada lelucon yang lebih bodoh dari ini di dunia ini? Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Semua yang kau katakan padaku di kapal pesiar itu bohong untuk membingungkanku. Kami baru saja menggunakan teknik yang paling profesional. Jika kamu tidak tertipu, maka trik Yue Yongnian tidak akan berhasil padamu sama sekali. Zhao Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan galak, bagaimana kamu menjelaskan ini? Itu tidak sulit dijelaskan, kata Lin Chengye. Aku hanya percaya pada Yue Yongnian. Kau tidak perlu alasan untuk mempercayai seseorang, kan? Bagaimana dengan penampilanmu tadi, Ham? Aku khawatir, dia tidak seprofesional yang kau katakan. Dan, dia berkata dengan nada menghina, aku juga bisa menjelaskannya seperti ini. Aku dulu percaya pada Yue Yongnian, tetapi ketika aku mengetahui bahwa Yue Yongnian adalah seorang dukun, aku tidak lagi percaya pada hal lain. Bagaimana menurutmu penjelasan ini? Apakah kamu puas? Hahaha. Setelah mendengar perkataan Lin Chengye, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Zheng Ke dan Cui Lizu saling berpandangan, ekspresi mereka rumit. Baiklah, baiklah. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Zhao Yu, tetapi sedetik kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata kepada Xiong Wendong, baiklah, aku sudah cukup bersenang-senang. Sekarang, kamu bisa memborgol wakil ketua Lin. Kemudian, dengan lambaian tangan Zhao Yu, Xiong Wendong segera melangkah maju dan memborgol Lin Chengye. Apa yang kalian lakukan? Lin Chengye terkejut. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Bicaralah dengan jelas, bicaralah dengan jelas. Lin Chengye. Cui Lizu tidak dapat menahannya lagi. Dia bergegas maju dan berkata kepada Lin Chengye, kami menduga bahwa Anda menyewa Bai Lang untuk membunuh Nona Lin Chaofeng. Kami menangkap Anda sesuai hukum atas kejahatan pembunuhan. Apakah Anda mengerti? Melihat borgol di tangannya, Lin Chengye tercengang. Dia segera bertanya, tentu saja aku tidak mengerti. Apa Bai Lang? Apa maksudmu dengan menyewa seorang pembunuh? Apakah ada gunanya? Apakah ada gunanya? Cui Lizu berkata dengan marah, kami baru saja mendapatkan bukti yang kuat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat menunggu sampai kami tiba di ruang interogasi. Apa? Bukti apa? Lin Chengye berjuang sejenak dan berteriak, hanya karena kalian bertingkah misterius tadi. Baiklah, aku baru saja akan menuntut kalian. Wahaha. Tiba-tiba, tawa gila Zhao Yu terdengar lagi. Dia melangkah maju, menekan bahu Lin Chengye, dan berkata dengan suara keras, Wakil Ketua Lin, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Insiden di mana Bai Lang menabrak Lin Chaofeng dan Cui Yiwen dengan mobilnya tidak terjadi malam ini. Itu terjadi tadi malam. Apa? Lin Chengye bingung dan segera menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa bedanya malam ini dan tadi malam? Cepat beritahu aku, bagaimana kabar adikku? Masih pura-pura bodoh. Teruslah berakting, hehe. Zhao Yu tersenyum tipis dan berkata, alasan mengapa kami mengadakan pertunjukan untukmu sekarang adalah untuk membiarkanmu mengalaminya dan melihat apakah efeknya mengejutkan. Wahaha, kau memang orang yang kuat. Kau memang bisa melihat kelemahan kami, tapi, Zhao Yu tertawa sinis, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, tidak semua orang bisa melihat kelemahan kami, kan? Kemudian, Zhao Yu memutar video di ponselnya. Ada adegan seseorang bersujud dan memohon belas kasihan. Ketika Lin Chengye melihat lebih dekat, dia terkejut melihat bahwa orang itu tidak lain adalah Xuan Ji dan Bai Lang. Dia melihat Bai Lang di dalam kurungan besi, bersujud kepada aktor yang memerankan Lin Chaofeng dan memohon, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu.
Semua ini diatur oleh Lin Chengye. Dia menyewaku untuk membunuhmu. Orang yang kau cari adalah saudaramu. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku.